Ya, kami lanjutkan, Saudara. Saya akan segera ke Pak Pandu Riono dari FKM UI, karena FKM UI sudah membuat semacam skenario pemodelan bagaimana penyebaran COVID-19 ini ada 4 begitu. Bisa disampaikan intisarinya, Pak Pandu, sehingga kemudian kita mengerti bahwa PP pembatasan sosial berskala besar ini itu memang harus berhasil. Silakan, Pak Pandu. Ya, terima kasih. Jadi tim kami dari FKM UI memang melakukan pemodelan dengan berdasarkan 4 skenario. Skenario pertama adalah skenario terburuk, pemerintah tidak melakukan apapun. Kedua, melakukan tetapi sifatnya cuma mild atau himbauan-himbauan saja. Kemudian kita tambahkan layanan yang testing ditambahkan. Dan paling penting adalah yang kita harus bisa, dan ini tinggal satu-satunya opsi yang kita lakukan adalah memang pembatasan sosial berskala besar, yang agresif dan masif dan terregulasi. Tapi ingat bahwa skenario ini yang kita tawarkan itu adalah bukan skenario tunggal. Kombinasi intervensinya bukan kombinasi satu intervensi saja. Yang kita tawarkan adalah sekaligus untuk melakukan mengidentifikasi penduduk yang memang sudah membawa virus dengan melakukan testing massal pada penduduk-penduduk yang berisiko. Ya. Kedua, membatasi mobilitas penduduk supaya penduduk itu tidak menyebarkan lagi kepada penduduk-penduduk yang lain. Ketiga, yang kita harus ini adalah menyiapkan layanan medis karena kita tetap tidak bisa mencegah secara cepat penularan yang sudah terjadi. Yang paling penting adalah orang-orang yang butuh pelayanan, yang butuh bantuan napas, yang butuh ventilator, itu kita bisa tampung. Ketiga, yang sudah dilakukan dan saya salut dengan pemerintah, adalah memberikan dukungan sosial ekonomi. Semacam pengaman sosial ekonomi. Sehingga masyarakat tidak resah, masyarakat bisa patuh kepada semua regulasi yang sudah dijalankan. Dan dukungan ini tidak lagi hanya dukungan pemerintah. Sekarang kita bersama, swasta, komunitas, masyarakat, semuanya harusnya menginterpretasikan yang sama. Jangan bilang lagi karantina, jangan bilang lagi kegiatan lockdown. Ya udah, kita satu tema, PSBB, dan kita terapkan betul apa yang harus diisi dalam PSBB tadi. Itu yang ini kesempatan opsi yang terakhir, sebelum kita banyak mengalami kematian atau kita tidak bisa menampung orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Menurut Anda, apa yang belum terjadi yang harus segera disiapkan oleh pemerintah dalam menerapkan PSBB ini? Menurut Anda, Pak Pandu? Ya, pertama adalah menyiapkan tenaga medis, menyiapkan rumah sakit. Sekarang kita tidak lagi butuh rumah sakit rujukan, kita butuh rumah sakit yang hanya dedicated kepada COVID, sehingga tidak perlu lagi terbatas oleh ruang isolasi. Jadi rumah sakit itu ada ruang isolasi dan terbatas. Jadi semua kapasitas dan alokasi itu kita bisa difokuskan pada satu rumah sakit dan 2 rumah sakit. Di seluruh Indonesia loh, bukan satu rumah sakit di suatu pulau tertentu, tidak, di seluruh Indonesia, karena sekarang penjalanannya luas. Ketiga adalah mengidentifikasi penduduk, rapid test atau testing cepat dan massal. Yang sekarang sudah dilakukan pemerintah kurang massal menurut Anda? Kurang massal dan tidak menggunakan cara-cara yang kita harapkan bisa mengidentifikasi secara dini. Gitu. Jadi kita perlu, karena temuannya hanya 10%. Kalau kita mau menemukan 100, kita harus periksa 1000 dan sebagainya. Sehingga kita perlu lagi fokus pada penduduk-penduduk yang berisiko. Dan tes ini kita lakukan secara sistematik karena kita harus mengidentifikasi klaster-klaster penularan baru, sehingga kita bisa stop di pencegahan, stop orang-orang yang tertular baru. Karena tugas kita adalah sekarang merendahkan puncak, jadi flatten the curve, dan menunda supaya puncak yang tadi sudah rendah ini tidak terjadi pada 2 bulan lagi, tapi kita bisa tunda pada bulan yang akan datang, sehingga kapasitas layanan kesehatan bisa mampu merawat dan bisa menekan kematian yang ada. Yang sudah positif tidak perlu semuanya masuk rumah sakit. Kita pindahkan ke lokasi-lokasi yang memang tidak butuh pelayanan kesehatan yang urgent, yang kritikal seperti ICU dan sebagainya.
Ya, saya lempar dulu ke Bang Ali Mohtar berkaitan dengan kesehatan ini. Rapid test kita pikir akan segera massal, tetapi agak terlambat-lambat. Itu kenapa dan bisa dipercepat lagi. Saya mengerti bagaimana Jawa Barat, saya lihat begitu, ingin cepat sekali melakukan itu supaya penyebarannya diketahui sehingga ketahuan klasternya di mana dan bagaimana. Sukabumi ternyata paling banyak di Jawa Barat. Mereka kemudian akan fokus pada Sukabumi. Ini harus kita lakukan juga di Jabodetabek dan di kota-kota lain juga. Nah, ini belum terlihat begitu kira-kira. Alat kesehatan, Bang Ali Mohtar, ID sampai kemudian juga bertanya meminta tolong juga kepada Kompas TV. Mereka masih sangat kekurangan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Masyarakat masih bingung kenapa harga masker satu box masih tetap saja mahal. Janji pemerintah sudah sejak Februari. Rumah sakit di Indonesia harus siap seperti Pak Pandu bilang. Saya ragukan bagaimana hal ini bisa segera dilaksanakan. Atau apa yang kemudian disebut sebagai PSBB ini tidak akan efisien. Bang Ali. Ya. Dua hal yang harus menjadi perhatian. Yang pertama, benar kata Pak Pandu bahwa ketika diberlakukannya peraturan pemerintah dan surat keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, tidak ada cara lain kecuali pembatasan sosial berskala besar itu benar tadi dimaksudkan untuk apa? Pertama, untuk mencegah tidak meluasnya penyebaran penyakit dengan kedaruratan kesehatan masyarakat yang sudah terjadi hari ini. Itu sebabnya yang sekarang menjadi perhatian penting bagi pemerintah itu adalah menyiapkan rumah sakit khusus, kemudian menangani rumah sakit khusus untuk menangani penderita COVID-19, kemudian menjamin kesediaan logistik dan membesarkan baik itu bahan-bahan kesehatan yang baik dari para importir, eksportir, kita ekspor, kita impor dari luar, kemudian berdasarkan keterangan dari kepala gugus tugas yang diamanahkan oleh pemerintah, oleh Presiden, bahwa sudah hubungan kerjasama antara gugus tugas, kemudian Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN dalam rangka menyiapkan semua alat-alat kesehatan ataupun alat pelindung kesehatan yang hari ini menjadi masalah besar bagi kita dalam menghadapi COVID-19 di beberapa rumah sakit. Langkah-langkah dan upaya-upaya ini terus dilakukan oleh pemerintah, termasuk seperti yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden dalam PP dan Kepres. Langkah-langkah inilah yang menurut saya, Mas Bayu, benar kata Pak Pandu, kemudian ada tadi keterangan dari Pak Trubus, bahwa upaya ini pemerintah tidak diam. Negara hadir, tetapi pasti harus dengan mendapatkan dukungan. Kita tahu punya relawan yang luar biasa, sekarang dikoordinir, kemudian membangun kerjasama dengan gugus tugas. Kemudian lagi-lagi ingin saya ulangi bahwa kesadaran masyarakat, kedisiplinan kita adalah bagian yang sangat terpenting bagi kita semua dalam menghadapi COVID-19 ini. Saya titip saja begini Bang Ali Mohtar, untuk teman-teman medis dan lain-lain juga ketenangan masyarakat, sampaikan jangan hanya korban terus, tetapi kesiapan pemerintah, kerja pemerintah harus lebih transparan. Alat medis kita, seberapa banyak yang diekspor dan seberapa cukup untuk seluruh Indonesia, rumah sakit juga begitu. Kira-kira begitu, karena kita masih akan bertemu lagi dengan Bang Ali Mohtar. Saya sedikit pindah kepada yang kemudian disampaikan Pak Pandu tadi. PSBB ini bisa berjalan dengan baik, salah satunya ada pengaman sosial ekonomi. Pak Trubus, pemerintah sudah menurunkan beberapa ini ya, akan ada jumlah penerima program Keluarga Harapan yang diperbesar, kartu sembako, listrik 450 digratiskan, kemudian 900 separuh harga. Ini diucapkan. Pelaksanaannya menurut Anda? Menurut saya harusnya pelaksanaan sudah sejak awal. Dari kemarin-kemarin sudah ketika kita menerapkan namanya kebijakan social distancing, kemudian ada physical distancing, itu sudah harus diturunkan. Artinya kalau itu sudah awal, tidak mungkin nih masyarakat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, yang sektor informal juga, ini sekarang pada mudik. Nah ini kan jadi ini penting ini untuk pembatasan sosial, orang tidak bergerak kemana-mana, ini dijamin dengan dijamin ini dulu. Karena selama ini kan yang ada itu pemerintah hanya
dalam pengertian formulasi saja, merencanakan ini, tetapi di praktek di lapangan kan belum, sehingga karena belum masyarakat akhirnya berbondong-bondong mudik gitu. Bisa kita sulit ini gitu kan. Kemarin diputuskan kita bisa berharap sesegera mungkin ini keadaan darurat, atau Anda melihat ini akan ada birokrasi lagi dari pemerintah? Iya, saya lihat memang harus ada birokrasi lagi jadinya kan. Kalau meskipun ini darurat, kalau birokrasi di tingkat bawah ini kan persoalannya kan kalau terlalu panjang kan juga repot juga. Penanganan COVID ini memang selalu berbenturan soal birokrasi selama ini. Karena birokrasi ini yang panjang tadi, pada akhirnya kan di lapangan masyarakat bingung mau kemana kan gitu. Misalnya mereka yang hidup di sini sebagai pegawai harian atau kerja lepas misalnya gitu kan. Di sini kan dia nggak kerja apa-apa, disuruh berhenti misalnya. Apakah kan mereka kemudian juga tercatat untuk menerima bantuan? Dan kita juga tidak. masih Nah, bingung. ini bantuan ini sendiri kan harus dilihat juga. Apakah bantuan itu per kakak atau per jiwa? Kan harus dipastikan dulu. Karena itu hitung-hitungan kalkulasi dampak sosial ekonomi ini harus benar pasti benar. Ketika pasti kemudian implementasi. Ini kan persoalannya saya khawatir ini hanya jangka pendek. Bagaimana nanti jangka menengah dan jangka panjang? Kalau kita harus memperpanjang masa darurat ini. Masa darurat ini. Karena dalam teori skenario planning ke depannya harus dipertimbangkan juga gitu. Ini yang harus menurut saya. Pak Trubus, saya memang akan lempar ke Bang Ali Mohtar. Menteri Sosial di Harian Kompas hari ini sudah mengatakan bisa melaksanakannya. Tapi yang kita butuh segera. Bang Ali? Ya, Mas Bayu, yang kita berharap di Kompas TV pagi ini benar-benar memberikan satu informasi yang juga bisa memberikan suasana yang teduh kepada masyarakat. Setuju. Saya ingin menyampaikan bahwa saat ini sekarang ya pemerintah kemarin ketua panitia anggaran, kemudian Otoritas Jasa Keuangan, kemudian dengan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, kami berkoordinasi kemudian ingin menyampaikan bahwa saat ini memang pemerintah sedang mempercepat langkah yang kita sebut dengan bantuan transfer kepada pemegang program Keluarga Harapan. Ada yang paling penting yang sering dibincangkan itu adalah penundaan dan meringankan pembayaran kredit pengusaha UKM. Ada juga pemberian bonus, Mas Bayu, yang tidak sempat disinggung oleh banyak. Itu adalah pemberian bonus bulanan kepada dokter dan tenaga medis mulai dari 5 sampai dengan 15 juta. Saya ingin menyampaikan bahwa langkah-langkah ini dilakukan tidak ada lain kecuali adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan prioritas kesehatan untuk semua kebutuhan terkait dengan penanganan COVID-19 yang merupakan prioritas paling tinggi di anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah dan BUMN yang ada seperti yang tadi saya katakan. Untuk apa? Untuk melakukan relokasi anggaran untuk mendukung penanganan COVID-19 ini. Ini yang kedua yang ingin saya sampaikan juga kepada Mas Bayu dan para pemirsa di pagi hari ini adalah tidak ada langkah lain kecuali adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan golongan bawah, termasuk usaha kecil dan pekerja harian yang tadi kita singgung itu. Karena itulah saya ingin katakan bahwa langkah-langkah dan perhatian yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk dengan menerbitkan surat keputusan Presiden dan peraturan pemerintah, tidak ada lain yang dilakukan oleh pemerintah, kecuali adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan kita punya komando yang sama untuk bisa melakukan perlawanan terhadap COVID-19 ini. Baik, Bang Ali, kita percaya itu, dan langkah-langkah ini harus segera diturunkan dan sampai kepada masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Itu yang kami titipkan buat Bang Ali dan seluruh jajaran di pemerintah. Semua kita berperang terhadap COVID-19 ini. Terima kasih Bang Ali Mohtar Ngabalin, terima kasih Pak Pandu Riono, dan juga terima kasih Pak Trubus Radiansyah sudah hadir di studio. Sama-sama kita pantau ini lagi, dan kemudian yang terbaik bagi Indonesia menghadapi virus